Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi monitoring efek samping obat. Kita masuk ke dalam materi yang pertama adalah definisi dan klasifikasi ESO, di mana efek samping obat atau ESO ini adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan hal yang tidak diinginkan, yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia. Di sini ada beberapa klasifikasi ESO. Yang pertama itu adalah tipe A, di mana tipe A ini terkait dengan dosis dapat diprediksi. Contohnya itu adalah pendarahan lambung akibat obat golongan NSAID. Nah, yang kedua adalah tipe B, di mana terkait dengan tipe B ini tidak terkait dengan dosis dan tidak terduga. Contohnya itu adalah alergi penisilin. Nah, yang ketiga adalah tipe C, di mana tipe C ini terkait dengan dosis dan waktu. Contohnya itu adalah penekanan aksis HPA oleh obat golongan kortikosteroid. Nah, yang keempat adalah tipe D, di mana tipe D ini terjadi lama setelah penggunaan obat. Contohnya itu karsinogenesis. Nah, yang kelima adalah tipe E, di mana terjadi saat penggantian obat. Contohnya itu adalah withdrawal syndrome. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah tipe F, di mana tipe F ini terjadinya kegagalan terapi yang tidak terduga. Contohnya itu interaksi obat yang menurunkan efikasi. Nah, kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya yaitu algoritma Naranjo, di mana algoritma Naranjo ini instrumen yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kejadian nyata atau KTD memang disebabkan oleh obat tertentu, di mana algoritma Naranjo ini memiliki skala penilaian. Yang pertama itu adalah definite atau dia adalah skala penilaian yang pasti, di mana definite ini memiliki skor kurang lebih dari 9 yang memiliki hubungan temporal kuat, ada konfirmasi laboratorium, dan reaksi muncul kembali saat obat diberikan lagi atau re-challenge. Nah, yang kedua adalah probable, di mana memiliki skala penilaian yang besar kemungkinan. Nah, skor dari probable ini adalah 5-8. Hubungannya itu temporal jelas, namun tidak ada re-challenge atau reaksi yang muncul kembali saat obat diberikan. Dan yang ketiga adalah possible atau skala penilaiannya itu adalah mungkin, di mana memiliki skor 1-4. Nah, bisa disebabkan oleh obat atau faktor lain seperti dari penyakit dari pasien. Yang keempat, doubtful atau memiliki penilaian ragu-ragu, di mana skor dari penilaian ini adalah kurang lebih dari 0, yaitu sangat kecil kemungkinan disebabkan oleh obat. Nah, kita masuk ke dalam identifikasi high risk group, di mana beberapa kelompok pasien itu memerlukan pengawasan ekstra karena perbedaan fisiologis dalam metabolisme obat, di mana dalam kondisi geriatri ini terjadinya penurunan fungsi ginjal dan hati dan polifarmasi. Terus dalam kondisi pediatri di mana organ belum matang sempurna, khususnya mengenai fungsi filtrasi dari ginjal. Nah, yang ketiga adalah kondisi dari ibu hamil dan menyusui, di mana terjadinya resiko teratogenik pada janin dan ekskresi obat melalui ASI. Nah, yang keempat adalah pasien dengan gangguan organ, di mana pasien dengan gagal ginjal atau gagal hati kronis yang memperlambat proses dari eliminasi obat. Nah, kita masuk ke dalam cara mengisi formulir pelaporan kuning. Di sini, pada gambar ini adalah contoh dari formulir pelaporan, di mana di sini saya ringkas menjadi 4 poin utama yang harus diisi, di mana yang pertama itu adalah data dari pasien, di mana data dari pasien ini kita akan mengisi inisial dari pasien, umur dari pasien, jenis kelamin pasien, dan suku dari pasien untuk melihat tren genetik yang terjadi pada pasien tersebut. Terus yang kedua adalah detail dari ESO atau detail dari efek samping obat, di mana kita akan mengisi
mengisi deskripsi reaksi mengenai efek samping dari obat, tanggal mulai efek samping obat, dan akhir kejadian dari efek samping obat tersebut. Terus yang ketiga adalah poin informasi obat, di mana kita akan mengisi nama dagang atau nama obat generik yang digunakan, dosis obat yang digunakan, rute pemberian, dan tanggal mulai dan tanggal berakhir konsumsi obat tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah poin data pelapor, di mana kita akan mengisi nama dan instansi tenaga kesehatan yang melaporkan. Terus materi yang terakhir adalah strategi mitigasi, di mana setelah ESO ini teridentifikasi, nah langkah klinis yang dapat diambil yaitu yang pertama adalah penghentian obat, di mana kita akan menghentikan obat jika reaksinya itu membahayakan nyawa yang mengenai tipe B. Terus yang kedua adalah penurunan dosis atau dose reduction, di mana kita akan menurunkan dosis jika reaksi terkait dosis. Kita akan mengurangi dosis jika terjadinya reaksi terkait dosis tersebut. Terus yang ketiga adalah terapi suportif, di mana terapi suportif ini akan memberikan obat lain untuk mengatasi gejala dari ESO tersebut. Contohnya itu kita akan memberikan antihistamin untuk ruam ringan. Nah, yang keempat adalah substitusi, di mana kita akan mengganti dengan obat dari golongan lain yang memiliki profil keamanan yang lebih baik bagi pasien tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.